studi belajar dipimpin oleh Muhammad Fauzan. Selamat sore. Siap, abad, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rohis lidani ilman warzuqni fahman. Atina ya Allah. Amin. Setelah kita membaca doa belajar, anak-anakku harus memperhatikan apa yang ibu guru nanti sampaikan. Semoga apa yang ibu guru sampaikan pada hari ini, pelajaran hari ini dapat bermanfaat. Jadi anakku, sebelum kita belajar, kita bersalawat sejenak di tingkatkan jiwa nasionalisme kita agar kita bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semua berdiri. Diri semua. Anak-anakku, sebelum kita belajar, ibu akan bertanya dulu tentang pelajaran minggu yang lalu. Siapa yang ingat apa yang sudah dipelajari minggu yang lalu? Tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Ya, bagus. Tepuk tangan buat saya. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Siapa yang tahu tanda-tanda balik menurut ilmu fikih? Siapa yang? Ya, Nami. Apa namanya? Mimpi basah. Apa lagi? Haid. Berumur 15 tahun. Ya, jadi tanda-tanda balik itu ada 3. Siapa yang bisa ulang lagi? Mimpi basah. Ya, Haid. baik. Air mani. Ya, Berumur 15 tahun. ya, berumur 15 tahun. Kemudian siapa yang tahu apa itu haid? Ya, Air keluar darah. ya, kedua darah. Kemudian apa itu mimpi basah? Air mani. Ya, Fauzan. Mengeluarkan air mani. Ya, keluarnya air mani. Jadi itulah tanda-tanda balik menurut ilmu fikih, yaitu ada di 3 pelajaran kita, yaitu menyangkut usia balik. Tema kedua yaitu tanda-tanda usia balik atau kedewasaan menurut pandangan ilmu biologi. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini anak semua yaitu anak-anakku mampu memaparkan tanda-tanda balik menurut pandangan ilmu biologi dengan benar. Kemudian teknik penilaian yang akan ibu lakukan pada hari ini yaitu yang pertama penilaian tugas kelompok. Nanti bekerja secara berdiskusi. Kemudian tugas individu dikerjakan secara sendiri. Kemudian penilaian sikapnya anakku, bagaimana sikapnya dalam pembelajaran hari ini, aktif atau tidak, itu semuanya ada penilaiannya. Sebelum kita masuk pelajaran kita tanda-tanda usia balik atau kedewasaan menurut pandangan ilmu biologi. Siapa yang tahu apa perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Ya, Nami. Beda jenis kelamin. Ya. Beda suaranya. Berbeda suaranya, bagus. Kalau laki-laki rambutnya pendek, kalau perempuan panjang. Ya, Muhammad Fauzan, rambutnya laki-laki pendek, kemudian perempuan itu panjang. Siapa yang tahu apa itu tanda
Laki-lakinya bisa jawab nih, siapa? Kumis, apa lagi? Jambang. Jambang. Ya, badan. Apa lagi? Suara keras. Untuk pada alamat. Suara keras. Nah, ya suaranya keras. Apa lagi? Ya, kemudian ya bulu-bulu. Ya, kemudian apa? Siapa lagi yang tahu apa tanda-tanda puber bagi perempuan? Apa tanda-tandanya kalau perempuan? Jerawat. Apa lagi? Suaranya lebih merdu. Apa lagi? Ya, mengulangi. Menstruasi atau haid. Apa lagi? Ya, pertumbuhan badan lebih cepat. Nah, sekarang anak-anakku sudah menjawab apa tadi perbedaan antara laki-laki dan perempuan, apa tanda-tanda puber bagi laki-laki dan perempuan. Nah, sekarang anak-anakku berikan video yang ibu tayangkan, video pelajaran yang ibu tayangkan. Jadi anakku mengamati karena nanti ada tugas kelompoknya mengidentifikasi suatu masalah tanda usia balik atau kedewasaan menurut pandangan ilmu biologi, karena berbeda tanda balik menurut ilmu biologi perempuan dan laki-laki. Dan aku bekerja secara berkelompok, berdiskusi dengan temannya, menganalisis. Coba diamati video yang diputar. Tanda-tanda balik menurut pandangan ilmu biologi. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, anak-anakku semua, anak-anakku mampu memaparkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan menurut pandangan ilmu biologi dengan benar. Anak-anakku sekalian, tanda-tanda balik menurut pandangan ilmu biologi. Jadi biologi itu artinya ilmu yang mempelajari tentang keadaan atau sifat makhluk hidup, yaitu manusia, tumbuhan, hewan. Biologi secara khusus yaitu mempelajari perkembangan manusia. Tahap perkembangan manusia antara lain usia remaja atau puber. Ayo kita mengenal masa puber melalui tanda-tandanya, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Tahukah kalian tanda-tanda puber bagi? Perhatikan gambar berikut ini. Bagi anak laki-laki, perubahan fisik yang terjadi, yang pertama, wajah ditumbuhi jambang, kumis, dan jenggot. 2. Tumbuh rambut alat kelamin dan rambut ketiak. 3. Badan berotot. 4. Tumbuh jakun. 5. Badan tumbuh dengan cepat. 6. Gerak jadi lebih aktif. 7. Nafsu makan meningkat dan makan lebih banyak. Kemudian perkembangan mental bagi anak laki-laki, yang pertama, laki-laki menjadi cenderung bersikap cuek, tenang, dan rasional. 2. Bila mengalami masalah, maka ia cenderung diam dan menyelesaikan secara praktis. Jadi itulah tanda-tanda balik menurut ilmu biologi bagi laki-laki. Nah, sekarang kita lanjut yang kedua, yaitu bagi perempuan. Jadi coba anak-anakku amati gambar, apa yang kalian lihat dari gambar ya. Perubahan fisik yang terjadi bagi anak perempuan, ada alat kelamin dan ketiak. 3. Kulit perempuan lebih halus dibanding laki-laki. Yang keempat, suaranya lebih merdu. 5. Pertumbuhan badan cepat atau cepat besar. Yang keenam, gerak lebih aktif. 7. Nafsu makan meningkat dan makan lebih banyak. Nah, sekarang perkembangan mental yang terjadi bagi anak perempuan. Yang pertama, perempuan menjadi cenderung mengutamakan perasaan, yaitu ingin dimanja dan penuh perhatian. Yang kedua, apabila menghadapi sebuah masalah, ia mudah menangis, mengadu, atau menyesali diri. Jadi anakku semua sudah menyaksikan tadi saya video, terima kasih. Apa yang mau bertanya? Apa yang mau ditanyakan dari materi tadi? Ya.
besar, kemudian tumbuh payudaranya, kemudian kulitnya halus, berbeda dengan laki. Suaranya bisa melengkung pada laki-laki keras. Jadi inilah dengan tanda-tanda puber bagi laki-laki dan perempuan. Nah, anak-anakku, sebelum ibu guru membagikan buat kelompok kepada kalian, kita terlebih dahulu kita menyanyi profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berbudi pekerja, bergotong royong mandiri, kreatif dan berdemokrasi. Tepuk semangat dulu, tepuk semangat. Sekarang anakku bagi kamu masing-masing. Di sini bawah melati, asoka dan kuring. Sekarang bergabung dengan teman-teman masing-masing. Semuanya kelompoknya? Nah, sekarang ibu akan membagikan KTP kelompoknya. Selesai semua diskusi kelompoknya? Sekarang anak-anakku mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Yang pertama yaitu kelompok melati. Tanda-tanda balik menurut ilmu bagi perempuan. Semangat visi pada anak perempuan. 1. Membesarnya itu dan berbicara. 2. Tumbuh rambut pada alat kelamin. 3. Dan lebih berhubungan dengan laki. Perubahan mental pada anak laki-laki. Kurang kuat menjadi intelektual. Apabila menghadapi suatu Tangan buat kelompok melati. diskusi kelompok mawar tentang tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Perkembangan fisik pada anak laki-laki. Suara merdu, nafsu makan meningkat, makan lebih banyak, gerak menjadi lebih aktif, pertumbuhan badan lebih cepat, tumbuh rambut pada alat kelamin dan ketiak. Perubahan mental pada anak laki-laki, cenderung emosi, cuek, rasional, diam. Ya, aku sudah laksanakan kelas diskusinya dan mendeskripsikan hasil diskusinya di depan kelas tadi. Nah, sekarang kita akan mengerjakan tugas individu. Jadi tugas individu dikerjakan secara sendiri. Jadi guru akan memberikan KPD
Tepuk kelima. Project penguatan profit belajar Pancasila. Jadi anakku sudah mengerjakan hasil diskusinya, kelompok-kelompoknya dan mengerjakan tugas individunya. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita tentang tanda-tanda balik menurut ilmu biologi, baik bagi laki-laki maupun perempuan? Kesimpulan saya tentang tanda-tanda usia balik adalah masa bukan bagi anak laki-laki nafsu makan meningkat, wajah ditutupi jenggot, kulit terjaga, suara menjadi merdu. Tanda masa tua bagi anak perempuan, payudara membesar, gerak lebih aktif, Ya, tepuk tangan buat Gita. Aku sudah menunjukkan materi kita tentang tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Nah, sekarang kita yang akan menyimpulkan materi kita. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi bagi laki-laki yaitu tanda-tandanya kumpul, kulit, kemudian jangkung, ada janggut, ada cabang, kemudian kukunya menjadi besar, cepat makan, kemudian cepat emosi. Ya, kemudian tanda-tanda balik menurut ilmu biologi bagi perempuan yaitu pinggulnya besar, kemudian tubuhnya kayu, darah, kemudian juga mengalami haid setiap bulannya. Kemudian perempuan itu perkembangan mentalnya suka menangis, cengeng, ini manja. Jadi itulah kesimpulan merupakan tanda-tanda balik menurut ilmu biologi baik bagi perempuan maupun laki-laki. Jadi sudah tahu apa perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Jadi anakku semua, materi kita pada hari ini tentang tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Setelah selesai, kemudian pelajaran kita minggu depan yaitu kewajiban anak yang telah memasuki usia balik. Itu pelajaran kita minggu depan. Jadi sebelum ibu pilih pelajaran kita pada hari ini,